Apa kata Ustaz? Ketika itu Nabi Allah Musa bersama Bani Israel, bersama umatnya, lari keluar daripada negerinya karena hendak dibunuh oleh Fir'aun dan tentaranya, bala tentaranya. Mereka lari, kemudian ketika sudah berhenti ada di depan lautan, Bani Israel ini tanya, "Wahai Musa, ini sudah tidak ada jalan lagi nih. Bagaimana kita bisa selamat daripada kejaran Fir'aun ini?" Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Dilaksanakan oleh Nabi Allah Musa, maka muncullah mukjizat. Mukjizat yang luar biasa, yaitu terbelahnya lautan. Itu terbelah itu bukan menjadi dua ya, tapi menjadi 12. Karena Bani Israel ketika itu ada 12 suku. Bani Israel ketika itu ada 12 suku. Sehingga setiap suku melewati laut yang terbelah hanya sukunya dia saja. Suku yang lain lewat jalur yang lain. Akhirnya Nabi Allah Musa masuk ke lautan tadi yang sudah terbelah. Bukan hanya lautan itu terbelah, tapi bagaimana setelah terbelah Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan angin yang kuat sehingga dasar laut itu dalam waktu yang singkat menjadi kering. Kalau diinjek itu orangnya tidak masuk kakinya ke dalam. Sampean kan pernah lewat di sawah-sawah itu ya, tanah basah itu. Itu kalau tanahnya basah, orang tidak bisa lari. Sikile melbu menjeru. Nah, ini kan tanah ini sudah kena air berapa ribu tahun itu ya. Itu sama Allah, dasar lautnya yang basah itu, tanah basahnya dikirimkan angin sehingga tanahnya itu semua mengering. Jadi kalau diinjek sama manusia kakinya tidak masuk ke dalam. Juga Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan dalam mukjizat ini setiap dinding-dinding lautan itu kan 12 itu ya. Itu orang yang lewat di dalamnya bisa melihat temannya yang di sebelah, yang di lorong sebelah itu. Jadi mereka itu tidak ketakutan. Bukan lurus kenceng tok keweden gitu, bukan. Tapi kelihatan temannya di sebelah lari juga, sebelah sini lari. Jadi merasa ada temannya ono barengnya gitu ya. Melewati laut yang jauh itu ada teman-temannya kelihatan semua, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya masuk Nabi Musa dan Bani Israel melewati daripada lautan yang terbelah itu sampai ujung yang lain. Antum bisa bayangkan, antum nyebrang sungai yang besar itu butuh waktu. Sungai yang besar, apa sungai yang besar di sini? Seperti di daerah mana itu? Pengawan itu ya, Pengawan Solo. Nah, itulah sampean dari ujung ke ujung mau nyeberangi airnya itu butuh waktu. Bagaimana melewati lautan itu? Laut dilewati, ya sungai yang besar dilewati. Jadi jalan Nabi Musa dengan Bani Israel itu. Setelah Fir'aun dan bala tentaranya nyampe di dekat laut yang sudah dilewati Nabi Musa ini, jadi mukjizatnya ini masih ada, masih disaksikan oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Bingung, gimana ini? Kita ikut masuk, ngejar apa enggak? Kenapa? Karena takut mukjizat ini selesai ketika kita di tengah-tengah. Ketika di tengah-tengah ternyata lautnya nutup lagi, ini kan bingung akhirnya. Bingung bagaimana? Kita kejar apa enggak? Apa kita biarkan? Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan kuda ketika itu. Dikirimkan kuda betina. Dikirimkan kuda betina yang lari dari arah rombongannya Fir'aun masuk ke belahan laut tadi itu, sungai itu masuk. Nah, kuda yang dinaiki oleh Fir'aun ini kuda jantan. Ketika melihat betina yang lari, kuda yang jantan yang dinaiki Fir'aun ini mengikuti dari kuda betina ini, ngikuti di belakangnya. Akhirnya pasukannya ikut semua, melihat rajanya ini Fir'aunnya masuk, yang lainnya masuk semuanya. Setelah di tengah-tengah
air, baru ditumpahkan sama Allah. Ya, wes habis sudah ya. Fir'aun sak pasukannya semua habis, binasa semua, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Nabi Allah Musa selamat dan Bani Israel juga selamat ketika itu dari kejaran Fir'aun. Cuman yang mengherankan ini, dari sekian banyak pasukannya Fir'aun ada satu orang yang selamat ternyata. Ada satu orang yang selamat. Jadi dia ini ditemukan di pinggiran. Ya, ditemukan ada orang yang nyampe ke pesisir dalam keadaan lemes ya, kemudian dia bawa. Ternyata ini anak buahnya Fir'aun, satu yang hidup, yang selamat. Akhirnya Nabi Musa ini heran. Kalau menurut informasinya Fir'aun dan bala tentaranya ini harusnya mati semua, tapi kok ono sing selamat ini? Penasaran Nabi Musa ini, tanya sama Allah. Ya, tanya sama Allah. Ini kok ada yang hidup satu ini? Maka dikatakan dia ketika memerintahkan para malaikat untuk mengembalikan air tadi itu supaya kembali seperti semula dan semuanya tenggelam, ada salah satu di antara mereka yang memakai peci mirip peci yang dipakai Nabi Musa. Pecinya ini persis seperti pecinya Nabi Musa. Makanya sama malaikat ditarik. Berkat peci yang mirip dengan pecinya Nabi Musa. Yang lainnya enggak, mati semua. Tinggal satu orang, dia selamat gara-gara mirip dengan orang yang baik, mirip dengan Nabi, mirip dengan orang yang soleh. Diambil sama malaikat di pinggir no. Padahal dia anak buahnya Fir'aun.